Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kembali kita di kajian Al-Quran secara tafsiriyah. Adapun surah yang kita bahas masih di surah Al-Furqan pada ayat 58 sampai dengan 64. Sebelum kita bahas, mari kita membaca ayatnya secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi. Wa kafaa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Wa kafaa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Thumma istawa 'alal arsy ar-rahmanu fas'al bihi khabira. Thumma istawa 'alal arsy ar-rahmanu fas'al bihi khabira. Wa idza qila lahum usjudu lir-rahman وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن qalu wa mar-rahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahun nufura. وما الرحمن أن تسجدوا لما تأمرون وزادهم نفورا. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. فيها سراجا وقمر منير. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Di sini Allah mengikatkan akan penciptaan langit dan bumi dan menempatkan sumber cahaya dan bulan yang memantulkan, kemudian bergantilah siang dan malam. Dan ini ya
sebenarnya ajakan untuk mengambil pelajaran, mempelajarinya. Ya, jadi di sini jelas sekali bahwa matahari ditempatkan pada tempat yang tepat, bulan pun demikian dan teratur sampai 29 atau 30 kemudian kembali lagi. Kenapa perhitungan bulan duluan daripada perhitungan matahari? Karena langsung dilihat. Jadi perhitungan orang dulu di zaman-zaman lampau itu bulan, karena itu nyata. Setelah berkembang pengetahuan barulah perhitungan matahari. Ya, Masehi. Tapi yang awal bulan. Di mana-mana termasuk di China juga, di suku-suku yang terasing itu, mereka itu perhitungannya dengan bulan waktu. Nah, setelah berkembang pengetahuan barulah perhitungan dengan matahari, meskipun diakui bahwa matahari itu lebih populer, ya. Kalender Masehi lebih populer daripada kalender Kamariah. Karena kebetulan kita ini pernah dijajah oleh Belanda, sehingga dikenalkan dengan sistem perhitungan hari. Meskipun di negara-negara Arab, termasuk Saudi Arabia, itu adalah tanggalnya itu tanggal Kamariah. Tapi berkaitan dengan agama, bukan berkaitan dengan Masehi. Ya, tapi berkaitan dengan bulan. Makanya itu bulan Ramadan itu berganti-ganti. Hikmahnya agar kita mengalami semua musim berpuasa. Ada musim hujan, ada musim kemarau. Nah, dia berganti. Dia beda 12 hari lebih cepat tiap tahun. Itu. Tetapi berkaitan dengan sholat itu pada matahari. Jadi di saat mulai fajar, berarti menjelang matahari terbit, sudah masuk waktu salat subuh. Nah, kemudian batasnya itu terbit matahari, tidak ada lagi subuh. Untuk salat fardu. Kemudian salat duhur itu di saat sejajar. Jadi bayang-bayang kita pendek, sejajar. Itulah waktu duhur. Sampai panjangnya sama, itu duhur. Kalau bayang-bayang lebih panjang lagi, sudah asar itu. Asar itu mulai bayang-bayang sama dengan lebih panjang daripada kita. Kalau diukur itu sampai matahari terbenam. Itulah maghrib. Waktu maghrib itu adalah di saat matahari terbenam dan cahaya memerah di ufuk barat merah sampai hilang yang merah, sudah isya itu. Nah, alhamdulillah sekarang ini kita tidak harus melihat itu lagi karena kemajuan teknologi ilmu. Sudah ada jam dan jam itu sudah disediakan. Ya, tetapi kan jam itu hanya mengikuti matahari. Jadi kita tidak mengikuti jam karena matahari terbit anunya itu berbeda-beda. Tapi itulah ilmu sebenarnya. Jadi orang Islam sebenarnya didorong untuk menuntut ilmu. Kalau kita datang ke suatu tempat, pasti kita tanya, di mana kiblat? Kalau di hotel itu kan biasanya ada petunjuknya. Artinya apa? Orientasi lokasi, mengenal lingkungan, mengenal di mana barat. Tapi kalau orang tidak salat, tidak peduli di mana barat, di mana timur. Ini hikmahnya. Ya, di mana barat tidak peduli. Kalau orang Islam harus tahu. Karena itu berkaitan dengan salat. Ya, di mana posisi Ka'bah, ya, berarti arahnya ke sana. Ya. Jadi demikian pula diingatkan pula bahwa yang diakui sebagai hamba ibarat Rahmanin adalah orang yang melaksanakan patuh dan melaksanakan salat di malam hari. Artinya begini, fardu itu kewajiban, tetapi ada salat-salat yang memberikan nilai plus, salat sunnah dan juga khususnya salat tahajud. Jadi guru kami dulu Profesor Muhammad Saleh mengatakan, as-salatu khairum minan naum, salat lebih bagus daripada tidur. Kebanyakan dimaknai waktu subuh itu salat, Bang. Karena dia ahli neurologi saraf dan dia pernah menerbitkan buku tentang dia S3-nya itu adalah mengenai salat tahajud. Jadi orang kalau salat tahajud itu khusyuk itu lebih bagus daripada tidur dari segi kesehatan.
Jadi kalau dari segi kesehatan, kalau khusyuk itu lebih bagus bagi kesehatan dan tidak mengantuk besoknya. Kalau orang salat tahajud dan terus besoknya sebentar mengantuk, itu berarti salatnya tidak bagus. Itu menurut dia. Jadi kalau salatnya khusyuk, bagus itu lebih bagus daripada tidur. Karena tidur adalah istirahat yang sangat bagus. Karena kembali kita dalam posisi di charge lagi itu. Tetapi salat khusyuk lebih bagus daripada tidur. Nah, ini menurut dia. Karena di situ kembali kita, jadi kita kembali rekondisi. Kalau kita khusyuk dalam salat, tentu saja ini harus diupayakan. Ya, itu berat. Wasta'inu bis-sabri was-salah innaha lakabiratun illa lal khasin. Illa lal khasin alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Artinya orang yang yakin. Dan perlu kita memaknai apa yang kita baca dalam salat. Kita tidak usah menjadi seorang hafiz ataupun memaknai seluruh Quran, tidak. At least setidak-tidaknya kalau kita salat itu kita tahu dalam salat dan kita baca surah-surah yang kita paham. Kalau kebetulan imamnya membaca surah yang kita paham, alhamdulillah nikmat sekali. Tapi kalau kita tidak paham, kita berserah diri saja. Ya. Jadi inilah peringatan-peringatan Allah kepada kita. Di situ dikatakan bertanyalah kepada yang Maha Tahu. Bertanya kepada Allah, bagaimana caranya? Baca Quran, maknai. Sebab di situ Allah bicara kepada kita dan sudah lengkap ini. Garis besar semua persoalan hidup sudah ada di Quran. Jadi bertanya kepada Allah, baca Quran, maknai. Di situ Allah akan memberikan jawaban. Gitu. Ini ditanyakan, bertanyalah kepada yang Maha Tahu. Bagaimana caranya? Karena setelah Rasul terakhir, khataman Nabi, putus hubungan langit dan bumi. Tidak ada lagi yang menerima wahyu. Tetapi Allah tetap bicara kepada kita melalui ini. Makanya dia sebut mukjizat. Inilah salah satu mukjizat yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Karena di sini Allah bicara kepada kita. Ya. Jadi perlunya kita memaknai apa yang kita baca. Karena di situlah Allah bicara kepada kita. Ada yang mengistilahkan surat cinta Allah kepada hambanya. Ini. Jadi kita baca Quran, kita memaknai. Upaya yang kita lakukan ini adalah sebagian kecil daripada upaya-upaya untuk kita memaknai dan kita berbagi. Kita memang sedikit ini, tapi menurut data yang kami dapatkan, awal-awalnya itu diikuti oleh 40 orang di luar dinding masjid. Dan kemungkinannya saya lihat bertambah sekarang. Itu beberapa tahun lalu saya hitung dan itu 40 orang yang mengikuti kita, alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini sekarang mungkin bertambah. Dan kepada kita sampaikan salam kepada yang menonton ini maupun yang belajar ini, kita sama-sama belajar. Semoga Allah merahmati kita. Akhirul kalam wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan itu kalau setiap hari Kamis pagi itu di Serambi Islami itu khusus yang ustaz yang ahli tasawuf. Jadi katanya menurut ini hati ini memang selalu harus diisi. Karena hati itu bolak-balik, bolak-balik. Habis keluar masuk lagi, habis keluar masuk lagi. Dengan banyak membaca Al-Quran khususnya dan mengetahui arti dan maknanya, itulah yang sering yang bisa memancing supaya tetap hati itu diisi. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Katakanlah, Tuhan mengatakan bahwa ingatlah kepadaku supaya hati menjadi tenang. Jadi kalau betul-betul kita ingat katanya kepada Allah itu, terasa itu hati tenang, tidak pernah gusar, tidak pernah karena hati selalu bersih. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ada di sini tercantum tadi, dan berbuat baiklah kepada sesama. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah membuat kerusakan di muka bumi. Jangan tidak membuat kerusakan di muka bumi, kan banyak itu. Kalau kita bertetangga baik, kotoran-kotoran kita bersihkan, itu semua perbuatan tidak merusak bumi, membersihkan bumi. Mengambilkan misalnya ada orang menjemur, kita ambilkan jemurannya karena mau hujan, termasuk itu. Berbuat baik atau wala tabghil fasada fil ard, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi karena arti membuat kerusakan di muka bumi ini banyak, termasuk itu memelihara tanaman,
memelihara binatang misalnya, binatang waktu mau makan kita kasih makan, itu semua termasuk semua itu menurut ahli tasawuf. Saya masuk sedikit di ayat tadi yang Allah Maha Hidup ya. Banyak orang terutama di luar Islam bertanya, di mana tempatnya itu Allah? Di mana dia tinggal? Nah, kalau dalam Islam kan dia Maha Hidup. Islam mengajarkan bahwa Allah itu bukan makhluk. Hanya makhluk yang mempunyai tempat tinggal. Ya. Makhluk itu mati dan hidup. Hidup baru mati. Tapi Allah Maha Hidup, tidak pernah mati. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu sudah ada lagi. Karena dia Maha Pencipta, ya. Dia menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya dan apa yang ada di dalamnya. Untuk siapa itu? Untuk manusia, kepentingan hamba. Nah, kemudian yang kedua, bertanyalah kepada Allah. Tadi Ustaz sudah jelaskan bagaimana cara bertanya kepada Allah. Manusia dalam kehidupan dunia ini banyak sekali tantangan. Apalagi godaan setan di mana-mana kita digoda dari depan kiri kanan. Ya. Jadi kita mempunyai banyak masalah. Nah, kalau secara akal pikiran kita sudah buntu, maka kita akan kembali bertanya kepada Allah. Bertanya kepada Allah, kembali kepada Al-Quran. Karena semua jawaban kehidupan dunia dan akhirat ada di Al-Quran itu, ya. Jadi tidak sia-sia itu Allah menurunkan Al-Quran untuk kepentingan hambanya. Karena Allah mau melihat hambanya ini semua masuk surga. Ya, itu surga diciptakan sebenarnya untuk manusia. Lalu kenapa ada neraka? Ya karena ada yang tidak mau masuk surga, jadi ada neraka juga diciptakan Allah. Nah itulah apa yang kita pelajari di sini. Selalu menyuruh kita untuk berpikir. Afala ta'qilun ya. Jadi Allah selalu mengulang-ulang itu. Betapa pentingnya kita berpikir. Oleh karena itu tidak ada agama bagi orang yang tidak ada otak, ada pikiran, ya. Jadi kalau orang-orang gila itu tidak wajib dia beragama karena dia tidak bisa berpikir. Ya. Alhamdulillah karena kajian kita ini juga memang sudah berjalan lama. Ya, mudah-mudahan kepada saudara-saudara warganet sekalian bisa mengambil manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita untuk hidup di dunia ini, ya. Karena bagaimanapun juga tidak ada alasan untuk kita tinggal terus di dunia ini. Suatu waktu kita akan dipanggil menghadap untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di dunia ini. Ya, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.